kembali ya, gue kan salah satu orang yang mengidolai bagaimana Bernardo Tavares bisa men-treat sebuah tim. Ya kalau dia udah bisa membawa PSM perform dengan kondisi pemain yang tiap musim secara squad buildingnya turnover, ya di Persebaya harusnya memang lebih perform. Kayaknya ini bakal jadi momentum tepat bagi Persebaya untuk bisa terus mendekatkan terhadap posisi tim-tim yang ada di atasnya. Meskipun kalau kita ngelihat kemarin itu kan Persib sama Borneo masih tetap menang. Nah, kebetulan yang bakal jadi lawan dari Persebaya itu tim yang dikalahkan oleh Borneo ya. Teman-teman The Jack sempat mengatakan bahwa Mauricio Souza nih telat mengambil keputusan dengan mengganti beberapa pemain yang lagi kurang perform gitu kan. Ditambah lagi salah satunya Witan kan ya, yang lama main. Ya, terus satunya lagi Donitri memang bagus, tapi Donitri dianggap katanya udah terlalu keletihan dan dia nggak masukin Sen Patinama gitu. Padahal di bench itu tersedia ada Sen Patinama, ada Paulo Ricardo, sama Zylstra. Ada Mauro Zylstra juga gitu loh. Ya pokoknya siapapun lawannya yang ngegolin ke gawang Persija, musim depannya pasti main di Persija. Iya kan Gustavo Almeida. Ini Gabi, jangan-jangan tahun depan main di Persija, Bang. Jadi ada anekdot di teman-teman. Belanja pemain ini kan udah gila-gilaan, Bang. Ini kalau sampai Persija besok nggak menang lagi sama Bali, makin jauh sama Borneo, sama Persib. sama Persib gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya di komentar Rensu dan Ibam yang lengkap. Ibam Hariri. Kenapa sih? Itulah. Jadi Ibam Hari-hari namanya ya. Ibam Hariri. Nah, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah terus menonton komentar Rensu dan Ibam. Dan sekarang kita masuk di episode ke-39. Bam, banyak banget orang yang pada ngomong kan, Bang Ibam, wah gila, Bang Rensu, bahas dong Persebaya Surabaya. Iya. Episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Persebaya Surabaya 13 pertandingan tanpa kekalahan. Benar. Walaupun ada serinya, tapi tanpa kekalahan. Nah, yang menariknya lagi nih Bam, di pertandingan terakhir, itu kondisinya boleh dibilang sangat-sangat tidak ideal bagi Bernardo Tavares. Mengapa gue bilang tidak ideal? Ya, jadi di pertandingan terakhir itu ya, buat teman-teman semuanya, di mana Persebaya Surabaya mengalahkan Bali United tanpa Bruno Moreira. Benar. Tanpa Milos. Ya. Terus, ada terusnya lagi nih. Apa tuh? Karena kan gue yang bawain. 2 striker mereka cedera, Bang. Benar. Pavlovic baru main, robek kayaknya keluar darah gitu kan, dia paksain main, akhirnya nggak kuat juga kan, karena pas itu kan tuh pusing banget tuh pala, kebanyakan keluar darah kan, semua segala macem. Lalu dimasukkanlah Malik Rizaldi. Malik Rizaldi masuk, gue nggak tahu itu hamstring atau ketarik apa gitu ya, apa segala macem, keluar lagi. Iya benar. Iya kan? Benar. Itu dua strikernya cedera, tapi mereka berhasil menang dan Ricky Mitrevski berhasil mencetak gol. Lalu juga sebelumnya adalah gue ngomongnya Perovic gitu ya. Terus Pavlovic mah back klub terbaik di dunia, ya kan. Terus udah gitu, ya yang gilanya Bernardo Tavares memasang anak bintang Ternate. Alvan Suaib yang asli memang gelandang menyerang, tapi dia pernah dipasang sebagai seorang bek kanan. Akhirnya dipaksain lah main di posisi striker karena darurat. Bayangin, karena nggak ada lagi sih. Iya. Benar. Karena si Bruno Paraibaya kan lagi cedera juga. Benar, lagi nggak tersedia ya. Terus main nyetak gol, Bam. Lu bisa bayangin gak sih, Bang? Itu Tavares nih luar biasa. Makanya nggak heran akhirnya suasana yang mungkin getaran-getaran cinta lah, bahasanya seperti itu kan. Kalau di fans timnas kan semenjak hilangnya Sintayong kan getaran-getaran cintanya itu tuh agak hilang kan. Jadi nonton agak hambar, suasana juga jadi kurang hambar. Nah, begitu juga di Persebaya nih. Sebelumnya kan udah agak hilang lah, tapi begitu sekarang tuh nonton di GBT itu jadi wah semangat lagi dan aura cinta dan getaran-getarannya itu muncul kembali, Bang. Nah, itu dia. Luar biasa juga karena seperti yang kita juga semua tahu di episode sebelumnya, bahkan gue memprediksi ini adalah laga yang bakal berakhir imbang kan. Iya. Bali lawan Persebaya, ternyata
tebakan gua salah dan itu membuktikan kalau gua bukan cenayang. Enggak lah, lu tetap penyayang lah. Tapi yang memang kembali ya, gua kan salah satu orang yang mengidolai bagaimana Bernardo Tavares bisa men-treat sebuah tim. Ya kalau dia udah bisa membawa PSM perform dengan kondisi pemain yang tiap musim secara squad buildingnya turnover, ya di Persebaya harusnya memang lebih perform dan terlihat. Ketiadaan dua striker dengan salah satunya cedera di dalam pertandingan dan memaksakan pemain muda sebagai ujung tombak, itu adalah bukti kalau dia punya banyak sekali plan, dan selain punya plan dia juga punya intuisi yang bagus gitu. Jadi kan untuk ngebuat Suaib langsung main gitu kan, itu aja sebenarnya agak berisiko, tapi dia ngambil risiko lebih dengan memasang dia sebagai nomor 9. Dan ternyata dipasangnya Suaib di nomor 9 ini ngebuat lini depan Persebaya tuh ya nggak ketebak sama lini pertahanan Bali yang sudah sering kita bahas. Mau bagaimanapun Joao Ferrari kalau tidak dalam kondisi terbaiknya, ini akan sulit untuk bisa membackup Kadek Arel. Jadi keduanya ini ngebuat bebannya agak berat. Di kanan juga Yusuf Maulana main seperti sekitar 77 menit. Gue rasa levelnya belum seperti Yusuf Maulana yang bagus di mungkin 2023 ya ketika lagi top-topnya tuh. Ricky Fajrin yang paling mending di antara yang lain, tapi secara keseluruhan lini pertahanan Bali memang secara koordinasi bisa benar-benar dibuyarkan gitu oleh permainan fluid dari lini depan Persebaya Surabaya. Ya, walaupun memang Bali juga mengalami kesulitan karena tanpa diduga Mirza Mustafiz juga kan mengalami cedera. Iya, ngaruh juga itu. Padahal suka nggak suka, Mirza Mustafiz sih menurut gue menjelang akhir putaran pertama itu sudah membaik penampilannya, Bang, dibandingin dengan awal-awal ya, di mana dia masih agak sulit. Nah, hilangnya itu masuknya akhirnya Jordi Bryan kan. Memang Jordi akhirnya mencetak gol. Tapi perannya memang agak sedikit beda sih antara Mirza dengan Jordi ya. Mirza ini lebih advance penampilannya, lebih berbahaya mendekati daerah kotak penalti. Kalau Jordi itu lebih main ke tengah, lebih mengkonsolidasi permainannya. Kalau Mirza tuh bisa jadi shadow gitu kan, berdiri di belakang Boris Kopitovic dengan bahaya gitu loh. Ya sebenarnya memang itu salah satu hal yang juga ngebuat Bali kayak nggak punya second plan yang bisa ngebuat pertandingannya bergerak ke arah mereka gitu. Karena yang tadi lu bilang itu gue juga setuju, karena bersama Rahmat Arjuna itu dua pemain ini bisa menopang Boris Kopitovic sebenarnya. Tapi ketika Mustafiz ini keluar, penggantinya tidak lebih berkarakter menyerang ya. Justru ngebuat balancing di depan tuh agak berkurang. Agak disayangkan juga Teman Hovel kenapa ya nggak dikasih porsi lebih besar aja gitu. Karena gua rasa dia ketika Mustafiz ini cedera, harusnya Hovel ya yang lebih diberikan peran banyak untuk ya kayak dibebasin aja gitu. Cuman di kemarin Hovel pun ditahan kayaknya ada di sisi kanan doang flank ya. Flank lah. Iya, flank, tuker-tukeran kan. Coba kalau dia di free roll mungkin akan juga menyulitkan lini tengah Persebaya. Karena kan di lini tengah Persebaya satu pemainnya tuh kan pemain intinya tuh nggak main kan. Makanya Rianto utama kemarin kan. Iya, jadi kan di pertandingan kemarin itu iya kan, di posisi kirinya kan Jefferson main, lalu juga kan nggak ada Milos, makanya nggak ada Bruno, makanya yang main kemarin itu adalah Pedro Matos, Rivera sama Rahmat Irianto. Tapi Pedro Matos juga main bagus. Gitu. Banyak orang yang nggak nyangka Pedro Matos yang tidak terlihat di semen Padang, begitu di tangan Tavares mainnya bagus gitu. Dan ini Pedro Matos kemarin tuh jadi breaker banget, Bam. Jadi dia tuh bener-bener yang Rahmat Irianto yang jaga kedalaman, dia yang main breaker gitu loh. Iya, justru ternyata Rahmat Irianto bermain sebagai gelandang bertahan. Gelandang bertahan, tapi tugasnya mendistribusikan bola nyaman juga ya. Dan kita tahu kalau Rahmat Irianto ini emang kemampuan untuk bermain di berbagai role-nya itu salah satu yang paling jago. Jadi Rahmat Irianto kan banyak yang juga mengatakan dia juga versatile. Tapi versatile ini bukan cuma masalah posisi. Meskipun dia bermain di posisinya sama, tapi role-nya tuh dia paham. Dia jadi breaker dia bisa, dia jadi box to box bisa. Dia jadi penyalur bola ke kanan ke kiri juga kemarin kan kebukti juga. Ditambah gua ngelihat ya Rivera sih tetap jadi pemain juga yang ngebuat minimal ketika Rivera mega gol lah, itu dua pemain Bali itu ketarik. Ketika dua pemain Bali ketarik dengan lu punya pemain cepat, bahkan Dimas Wicaksono main juga ya. Main di sayap kiri. Sayap kiri ya kan, Dimas, lalu juga ada Suaib sama Gali, ini ngebuat ruang yang bisa diekspos oleh pemain-pemain Persebaya semakin gede, karena itu Rivera ketika megang bola
1-2 pemain ketarik gitu. Dan Rivera juga nggak terlalu over kan mainnya kan. Ya, jadi memang di pertandingan kemarin gitu ya, kita juga bisa melihat bahwa hadirnya Ricky Mitrevski benar-benar membuat situasi yang berbeda bagi tim Persebaya Surabaya. Dan, setelah unggul dan ketika itu kalau nggak salah akhirnya Pedro Matos kan ditarik keluar ya. Gue lupa ya, kalau nggak salah ditarik keluar. Dan akhirnya tim dari Persebaya Surabaya melakukan perubahan tuh, Bam. Di mana Ricky Mitrevski akhirnya ditarik ke tengah. Iya, didorong ke tengah. Sebagai gelandang bertahan dan dimainkan di center back, gue lupa siapa. Fernandes ya? Fernandes. Nama depannya itu Gustavo Fernandes kalau nggak salah. Iya, dimainkan. Iya, dia akhirnya dimainkan di situ bersama dengan Leo Lelis gitu kan. Benar. Dan Ricky Mitrevski, karena emang posisi naturalnya banyak orang kan nggak tahu kan. Wah, Ricky Mitrevski ternyata bagus banget main sebagai gelandang bertahan. Enggak, memang Ricky Mitrevski itu aslinya memang gelandang bertahan. Benar. Dan akhirnya membuat situasi memang pada saat itu Persebaya sudah harus mengamankan keunggulan. Ya dengan masuknya Ricky Mitrevski ditaruh Ricky Mitrevski sebagai halfback, ya kan memang menguntungkan, Bang. Karena lo jadi kayak punya 3 back kan akhirnya gitu loh, semua segala macam. Dan Koko Ari juga dimainin walaupun tidak lama gitu kan. Sama Sadida Putra juga main. Sadida dimainin dan ini akhirnya membuktikan bahwa memang pemain muda Persebaya seperti yang waktu itu kita pernah bahas di episode sebelumnya gitu loh. Memang pas banget. Ini kayak gagang ketemu kunci aja gitu loh. Antara Persebaya dengan Bernardo Tavares. Di satu sisi Persebaya punya pemain-pemain muda yang melimpah, Tavares cinta dan suka dengan pemain muda. Makanya nggak heran kemarin Dimas Wicaksono main starter, ya kan? Sadida dimainin dan mereka masih punya Iksas juga yang belum dimainin juga segala macam gitu. Dan akhirnya benar-benar udah. Ini Tavares cocok banget dan 13 pertandingan tanpa kekalahan dan sekarang bahkan banyak orang yang semakin bilang bahwa dengan tertahannya beberapa tim di papan atas ya termasuk Persita, PSIM, ya termasuk juga Persija, Persebaya ini bisa mengganggu Borneo dan juga Persib Bandung gitu. Iya, sekarang jarak dengan Maluku aja cuma tinggal 2 poin. Iya. Jadi memang Maluku juga kalah kemarin. Iya, sangat memungkinkan untuk Persebaya menyeruak dan ngebuat yang sudah diprediksi banyak orang bisa langsung rusak tuh dengan bagusnya Persebaya. Faktor Tavares besar tapi faktor pemain-pemainnya juga emang spesial. Gue salah satu orang yang sangat mengagumi bagaimana Persebaya bisa memoles pemain-pemain mudanya. Terlihat kurang pengalaman, tapi selalu siap ketika langsung ditampilkan gitu. Kan itu hal yang nggak mudah ya. Makanya nih kalau ada rezeki boleh deh Pak Azrul ya, undang kita ke Surabaya dong. Nonton Liga Persebaya ya kan? Nonton Persebaya main iya. Nonton liganya, liga internalnya internal. Ya, gua pengen mereka nyebutnya internal. Iya, Liga Persebaya kan itu gue pengen juga main ke Karangayam ya kan, terus ke stadion lamanya Tambak Sari ya. Ya gue pengen lah, ayolah, boleh lah. Dan di belakangnya Tambak Sari, Bam, ada apa tuh? Ada lapangan. Lo tahu nggak sih? Apa tuh? Itu ada. Jadi itu kan stadion Tambak Sari. Belakangnya itu kan ada mes tuh. Mes Eri Irianto dulu namanya. Terus itu ada lapangannya. Itu lapangannya Persebaya Surabaya itu dulu Persebaya Surabaya zaman dulu itu latihan di situ. Jadi itu nempel. Ada lapangannya. Karangayam kan namanya kan? Iya. Lupa lagi. Iya itu. Kalau salah tolong koreksi ya teman-teman. Iya. Gue nggak tahu namanya. Tapi gue pernah ke sana. Jadi itu ini Tambak Sari. Ada mesnya. Kan kayak zaman dulu kan kayak gitu kan. Stadion kayak Menteng tuh Persija. Mesnya kan di situ juga. Ini stadion. Ada mesnya. Nah di depan mesnya itu ada lapangan lagi. Dan itu nempel. Lapangan latihan doang. Boleh lah undang kita ke sana. Iya, gue pribadi kan karena juga seru di Gelora 10 November Tambak Sari. Iya, gue siap liputan sendiri sih kalau ke Surabaya, beneran. Gue pengen banget soalnya ya gue kagum banget ini ganti-gantinya nih pemain muda jago banget keluar dari Persebaya. Surabaya itu udah kayak kota kedua buat gua gitu loh. Karena gue sering banget ke sana dan gue sering banget ke Surabaya ketemu sama Mas Dimas. Dimas BTS. Itu karena gue udah ke sana udah pasti kulineran, makan ada bubur yang enak di Surabaya. Buburnya adanya malam doang mah. Gitu. Terus ada lagi kalau zaman dulu ya gua atau ya kalau sekarang zaman dulu tuh ada makan semen nasi dikasih telur, dikasih sambel. Itu yang makan malam ngantri Bam di Surabaya Bam. Karena emang makanan Surabaya itu enak semua Bam. Asli. Iya enak semua ya. Bebek ya lo nggak usah ditanya lah. Soto-sotonya itu
soto apa gubeng apa segala macam, ya nggak usah ditanya lah. Makanannya enak-enak semua. Benar. Bu Rudi aja kan apa ya? Ini kan kita ngomong juga kan Bu Rudi aja kan di sana. Segala macam. Belum ayam pahlawan apa segala macam. Banyak banget enak-enak banget Bam sana. Iya, iya makanya jadi balik lagi ke pertandingan sih gue ngerasa kalau Persebaya selain emang kejelian adjustment taktiknya Tavares unggul, tapi juga ya Johnny Jensen secara kualitas pemain mungkin ya ngeliat ke baku jagan juga agak bingung nih. Itu tadi Jordi Bryan masuk, Campos juga sempat main ya, yang midfield barunya itu. Tapi kan nggak terlalu memberikan impact juga. Ya kondisinya Persebaya sudah jauh lebih klop dan ngesing aja itu pemain-pemainnya dibanding Bali. Ditambah memang ketika Bali banyak menguasai bola tapi deadlock, itu menjadi makanan empuk dari Bernardo Tavares gitu. Iya, jadi memang di pertandingan kemarin kan gue bilang tuh itu pertandingan antara Belanda menghadapi Portugal gitu kan. Ya, memang tercermin juga kan di cara-cara pelatih Portugal dengan pelatih Belanda. Kalau pelatih Belanda kan mainnya lebih possession base, terus lebih main dengan kalau pelatih Portugal ya termasuk Jose Mourinho juga pragmatis aja mainnya dan Tavares tahu hal itu gitu loh. Bener. Biarin aja orang megang bola semua bodoh lah gitu semua segala macam. Yang penting gue 1 peluang 1 gol dan itu benar gitu loh semua segala macam. Yang penting kalau si Tavares kan kuatin dulu aja pertahanannya deh. Makanya kan gaya permainannya kan sama, selalu punya 2 center back yang bagus sama 1 kiper yang bagus. Iya. Dan itu selalu dilakuin sama Tavares. Iya, itu pun yang ngebuat akhirnya Koko Ari kan menit bermain masih sedikit ya. Karena ya Arif Yatul salah satu fullback yang secara arketipe ini sangat dibutuhkan oleh taktiknya dari Tavares gitu. Kokoh dalam bertahan, dia energik, dia fisikal, dia duel bola bawah itu hampir nggak pernah kalah. Dia juga cepat. Nah itu emang kayaknya pemain kayak dia Saprudin Tahar tuh kalau di PSM Makassar itu tuh jaminannya inti dari Tavares. Iya, makanya kan karena lu udah menyebut seperti itu. Jadi kalau Tavares ini kan walaupun ya ini satu hal yang harus yang satu ilmu yang pernah gue dapetin dari pelatih top di Indonesia dan dia selalu ngomong sama gue adalah untuk berhasil itu jangan pernah menggunakan formula yang sama. Ya, jadi karena setiap tim itu pasti punya karakter, punya punya treatment yang berbeda-beda. Nah, tapi setidaknya memang konsepnya hampir mirip, Bam. Salah satunya apa? Bagaimana kalau tadi lo bilang kan Rahmat Irianto yang fluent untuk bermain di posisi gelandang bertahan. Ini kan Rahmat Irianto ini kan kalau gue lihat ini kan mau dibikin kayak Akbar Tanjung di PSM Makassar. Oh gitu. Iya, bisa main sebagai gelandang bertahan, bisa bermain sebagai center back. Jadi pemain yang dibutuhkan di posisi mana aja dan juga bisa ngasih long ball yang langsung berbahaya kan. Ya, Akbar Tanjung kan dulu sebelum dipegang Tavares, siapa yang kenal dengan Akbar Tanjung, Bang? Akbar Tanjung ini ya kan, ini kan anak Tangerang Kota gitu loh. Dia tuh ini ya tim PON Jakarta ya? Iya, dia anak Tangerang Kota gitu semua segala macam ya. Kalau misalnya anak-anak di lapangan Cendrawasih di Cengkareng mah hafal sama dia di Batu main di Batu Ceper semua segala macam tuh di daerah Tangerang, Cipondo, hafal sama dia. Tapi sebelum ini dia hanya main di level-level tim-tim yang kelasnya Badak Lampung yang gitu loh. Yang paling bagus itu PSIM, tapi PSIM-nya yang masih struggling, sulit untuk bisa ngejar tiket promosi sama Badak Lampung gitu loh, semua segala macam. Terus tiba-tiba datang ke PSM, dipegang sama Tavares. Buset. Kapten langsung. Kapten dan mainnya, buset ya, segala macam. Gila gitu loh. Nah itu dia kan. Memang belum mendapat panggilan tim nasional, tapi pemain kayak dia itu adalah tipe pemain yang memang nggak perlu main di tim nasional, tapi kalau di klub berharga banget. Itu adalah tipe pemain yang kayak begitu kan banyak pemain yang kayak begitu kan tipenya kan. Ya apalagi ya dia kan sukses juga bawa PSM juara kan. Ya itu dia makanya. Jadi memang kayaknya ini bakal jadi momentum tepat bagi Persebaya untuk bisa terus mendekatkan terhadap posisi tim-tim yang ada di atasnya. Meskipun kalau kita ngelihat kemarin itu kan Persib sama Borneo masih tetap menang. Nah, kebetulan yang bakal jadi lawan dari Persebaya itu tim yang dikalahkan oleh Borneo ya. Iya, Bayangkara. Benar. Nah, ini dia. Jadi gini, jadi kan gue lihat bahwa Bayangkara ini kan ngedatengin banyak sekali pemain-pemain bintang. Tapi memang di pertandingan terakhir mereka kalah lah sama Bayangkara lah ya. Memang sama Borneo ya memang materi pemainnya ya Peralta memang pembeda banget lah udah. Iya, benar. Tapi ini bisa jadi ancaman juga bagi Persebaya Surabaya walaupun akan main tetap di GBT kan gitu loh. Nah, sementara Bam, kalau lu ngelihat kekuatan dari Musa Sidibe
ya kan. Nanti kan tuh dia akan bertemu Musa Sidibe, berarti akan ketemu Jefferson tuh di kanan. Jefferson, Nah, terus kalau si siapa namanya Privat Mbarga ketemu sama Catur Pamungkas. Bener. Nah, Catur Pamungkas sih sebenarnya seneng ketemu pemain-pemain kayak begini. Pemain-pemain yang ngajak-ngajak lari dia kan. Catur Pamungkas kan kuat banget defense-nya gitu loh, semua segala macam. Nah, menurut lo? Sebenarnya ya kalau Persebaya bisa mengalahkan Bali yang juga sedang growing up gitu, harusnya nggak ada masalah kalau Persebaya menghadapi Bayangkara. Harusnya kemenangan bisa didapatkan oleh Persebaya Surabaya. Gue juga ngelihat di laga kemarin kan kebetulan gue yang bawa itu Bayangkara Borneo. Lini tengah Bayangkara untuk bisa bermain dengan intensitas tinggi di waktu yang lama itu berat. Karena kalau kita ingat Bayangkara tuh unggul duluan. Golnya Mbarga kan serangan balik tuh. Cuman di babak kedua sebenarnya approach-nya udah tepat. Cuma karena energinya udah habis, tetap kalah gitu. Gol pertama Komang Teguh itu sundulan, bola mati. Umpannya bagus banget tuh, Cesamu tuh. Lagi-lagi tuh, Cesamu gila tuh. Yang kedua, Iksan Nurul Zikrak kan, itu juga gila. Dia jadi gelandang serang, tapi di momen itu dia jadi paling depan gitu. Itu ngebuktiin kalau lini pertahanan dari Bayangkara memang masih gampang kehilangan fokusnya di waktu-waktu kritis. Dari menit mungkin 60 sampai 85-an lah. Jadi ini perlu diperhatikan. Kalaupun ada satu hal yang ngebuat Bayangkara mungkin tetap bisa mengejutkan di laga nanti, ya faktor Paul Munster lah. Dia juga tahu bagaimana, kalau taktik mungkin nggak tahu karena dia nggak pernah berdampingan langsung dengan Tavares, tapi dia tahu bagaimana sisi psikologis para pemain yang sempat ia asuh di musim lalu dan di awal musim ini gitu. Jadi kalau gue sih ngeliatnya malah gini Bang. Paul Munster juga baru ulang tahun nih, kita ucapin happy belated birthday ya buat Coach Paul, bahwa ya semakin sukses. Irlandia Utara dia tuh ya? Iya. Itu jarang banget ada orang Irlandia Utara di sini. Makanya. Dan gue juga sering bilang, jadi Northern Ireland. Iya, Coach Paul ini adalah mantan pemain bola. Dan main bola bagus banget, Bang. Bagus banget. Gue udah pernah lihat main bolanya, bagus banget. Gelandang dia. Jago banget, passing-passingnya tuh, mindahin passing-passingnya segala macem itu. Gelandang ya? Iya, itu. Kelihatan sih. Ngasih bola terus bisa langsung di kaki lo. Gitu. Jago banget. Nah, terus gini. Ini kan sama-sama tipe pragmatis, Bang. Sebenarnya iya. Nah, sebenarnya kan ini menarik nih. Ketika bertemu dengan tim yang mirroring sama dia, kan kalau bahasa Ibam gitu, mirroring dia. Ini kita akan tunggu nih, Tavares akan bermain seperti apa. Sebenarnya kalau lawan Bali kan kemarin dia emang nunggu biar Bali dulu. Iya, benar. Emang sengaja ya kalau. Iya, nah kalau ketemu sama Monster, ini kan hampir mirip gayanya. Serangan balik counter attack juga Paul Monster. Sebenarnya kalau berbicara siapa yang bakal mengambil inisiatif, pastinya Persebaya akan ambil inisiatif karena main di kandang. Iya. Tapi sebenarnya kalau ada satu hal yang membuat Persebaya akan tetap lebih diunggulkan, ya materi pemain sama bagaimana pemain-pemain sekarang sedang dalam mentalitas terbaiknya gitu. Nggak hanya pemain inti tapi juga pemain muda. Itu yang mungkin akan jadi pembeda. Ditambah lini tengah dari Bayangkara sih gua rasa ya agak nggak berimbang gitu. Wahyu Suboseto sama Taim Ishan pada masanya sih gua akuin ini sama Yenius tapi juga, kemarin di pertandingan terakhir Moses dia salah tuh Basile. Kalau Moses bagus. Makanya gue bilang keseimbangannya nih. Mosesnya bagus. Nggak merata gitu. Nggak merata sama pembagian perannya tuh kecuali Moses agak nggak terlalu clear sih. Iya. Jadi Paul Munster ini agak membingungkan. Kayaknya sih bakal coba dengan double number 8 ya. Dengan 2 nomor 8 di tengah gitu. Tapi sayangnya baik Wahyu Suboseto ataupun Iksan dua-duanya kemampuan untuk bisa memberikan availability di lini depannya kurang gitu. Jadi kemarin kayak main sendiri-sendiri tuh lini depan dari Bayangkara. Kan yang main di depan itu siapa? Dombia yang baru tuh, striker yang baru kan Dombia. Betul. Sama tadi kan Privat sama Sidibe gitu. Betul. Nah itu agak ada jarak tuh. Dan akhirnya yang harus bekerja keras dua winger cepat mereka, Sidibe sama Privat Mbarga. Tapi di momen tertentu ini dua pemain juga nggak bisa terus-terusan ngapar tengah gitu. Mereka juga harus di posisi utama mereka di flank gitu. Nah ketika ini terjadi biasanya deadlock tuh, macet tuh aliran bola serangan dari Bayangkara ke depannya. Dan harus kita ingat ya, Paul Monster kan bakal bekas pelatih Persebaya Surabaya. Dan di situ ada Slavko Damjanovic yang akhirnya harus balik deh berhadapan dengan mantan timnya Persebaya Surabaya. Dan Slavko kan juga sebenarnya adalah pemain yang dengar-dengar kan sebenarnya juga masih dipertahani juga sebenarnya sama Persebaya Surabaya. Tapi karena memang Slavko datang karena Paul Monster ya
ya ikut bapaknya dalam tanda kutip gitu kan ya untuk ke Bayangkara FC. Dan Slavko juga salah satu back yang kuat menurut gue di Liga Indonesia gitu. Kuat, tapi memang Bayangkara sedang kayaknya bonek nih. Tadi sih kita topik sebelumnya sejauh ya. Ini bonek juga kayaknya udah bisa move on dengan performa Mitrepsi yang luar biasa, dan ternyata bagusnya Mitrepsi kan bisa ngebuat Leo Lelis juga upgrade. Emang belum seperti Dan Leo Hernando Lelis. juga jadi bagus Benar. Emang belum seperti Leo Lelis di musim 2021-2022 tuh yang gila Aji banget tuh dulu. Santoso ya? Iya, Aji Santoso benar. Itu salah satu tim Persebaya yang sangat gua nantikan permainannya. Wih, enak Dan banget itu. picknya Aji Santoso di situ tuh. Di situ tuh. Di megang tim ya di situ tuh. Disitulah nama-nama Hernando, Rizky Ridho naik, Rahmat Irianto makin mantep gitu kan. Ini ada Wonderkid, Samsul Arif. Itu jago banget di situ. Ya dan gila. iya ada dari kita Sabtu Arif iya kan, ada Del Piero loh. Sabtu Arif itu Del Piero yang Bojonegoro itu. Sama satu lagi kan Siapa? di situ ada itu kan. Siapa apa? Aduh, kok kita lupa. Irfan Jaya. Bukan timnas kita yang lagi sekarang Marcelino. Iya. Marcelino. Itu Aji Gol-golnya Marcelino kan keren banget itu. yang lawan yang musim depannya yang Arema tuh gila juga Yang tuh. dia syuting dari tengah berapa kali itu segala macam. Itu dream team Persebaya tuh. Maksudnya Sampiero tuh mantep banget jadi Wonderkid abadi Iya, tuh. Del Piero yang Bojonegoro itu lagi. Jadi memang pokoknya Leo Lelis mungkin tidak semewah itu waktu sekarang, tapi dia getting better kalau gue ngelihat. Karena ditandemin sama Ricky. Ricky tuh bener-bener kayak ngatur, selalu ada gerakan-gerakan kecil kayak leadernya. tunjuk-tunjukannya tuh bagus Nah tuh. itu yang gue bilang kan, aura leadernya itu emang ya itu dia. Pemimpin itu memang bisa diciptakan, tetapi pemimpin yang memang sudah mendapatkan gift itu memang beda gitu loh. Bisa pemimpin bisa diciptakan, tapi yang tetap yang gift gitu, yang bawaan dari lahir emang beda gitu. Beda lah. Kalau gue harus mengatakan sesuatu ya, mungkin kalau ngeliat performa sekarang sebenarnya Mitrepsi over dan Damjanovic sih. Ya, itu Walaupun beda karakter, agak beda karakter dikit lah sebenarnya ya. Tapi Ricky Mitrevski sama Damjanovic ditandemin sebenarnya cocok. Itu sebenarnya arahnya gue ke sana. Cocok. Arahnya gue ke sana. Iyalah, Bam, gue kan playmaker, Bam, gue tahu apa yang orang butuhkan, gue playmaker. Gue juga mau ngomong itu karena kan ini Leo Lelis kan getting better tapi belum di peak performanya. Iya. Tapi kalau Mitrepsi sama Damjanovic itu digabungin itu saling melengkapi. Udah gila itu. Iya, Yang satu tangguh tapi bisa build up, yang satu agresif, bola atasnya dominan gitu. Iya, Mantap yang satu banget. kanan kakinya, satu kiri kakinya. Iya, itu pas juga tuh. Di sepak bola sekarang itu kalau bisa center back dua ya harus beda, ya Iya. satu kanan satu kiri. Kalau main 3 center back, left center back harus kiri kayak Justin Hubner. Bener. Right center back ya harus kanan kayak Kevin Dix gitu, Bener, atau bener, kayak bener. Max Hillhurst. Ya harus kayak gitu. Ya tengahnya ya bisa kanan bisa both. Bener, Emang bener. kayak gitu, dan itu yang memang menurut gua, dan Tavares pasti sudah memikirkan hal itu. Walaupun Fernandes juga menurut gua juga bagus juga kok sebenarnya gitu loh. Iya, Bisa iya. menjadi opsi juga gitu kan segala macam. Cuman ya Ya, masalahnya masih nanti perlu sampel lah kalau Fernandes iya. ya. Cuman Gua masalahnya Fernandes nanti kita nggak tahu nih pemain-pemain yang cederanya udah bisa balik atau belum nih. ya sebenarnya bahaya juga ya bagi Persebaya kalau terus-terusan mengandalkan pemain muda itu nggak salah, cuman di momen tertentu Iya. kadang pemain muda itu kan Belum stabil. belum bisa untuk menerima beban seberat itu juga gitu. Penyakitnya pemain muda itu ya cuma satu, masalah dari konsistensi aja. Mereka bisa tuh tiba-tiba meledak naik, tapi bisa sampai kalau turunnya bener-bener curam gitu loh. Terjun bebas. Kalau pemain-pemain yang udah pengalaman kan, kalaupun turun itu nggak sampai turun-turun banget gitu loh. Tapi kalau yang pemain muda ini bisa sampai naik banget ya turun banget, ya itulah namanya pemain muda. Iya. Makanya kan jam terbangnya masih kurang. Ya ini bagi Dimas Jacksono buat Alfonso Abe gitu. Untungnya mereka punya role model yang bagus tuh di timnya, Rahmat Irianto gitu kan. Ketika dia jadi pemain muda kan dia nggak pernah drop banget, tapi di satu momen juga dia sangat spesial gitu. Sebenarnya ada di sini, tapi di sini udah pindah gitu. Jadi memang untungnya ada Rian ini di tim ngebuat dressing room, Ya ada role model. bagi pemain muda, dan ya dia pemain yang disiplin kan. Ya. Jadi wah enak banget Persebaya sekarang atmosfernya. Ya, terus kalau misalnya ini gue udah lama nih nggak ngomong gitu. Terus prediksi dari Imam Cenayang from Cicadas Anjay. untuk pertandingan ini
Bam, lo harus terima, Bam. Karena apa yang gue utarakan dari mulut gue itu pasti jadi tren semua. Apaan? Ibam Cenayang from Cicadas itu jadi tren, Gua ya kemarin- kan? Terus yang lainnya omongan kayak nama-nama Yusuf Kurniawan, UK itu gue yang kasih nama. Orang salah bilangnya UK enggak, UK yang benar. Kenapa gue bilang UK? Itu maksudnya Yusuf Kurniawan, UK. Gitu. Tapi dulu dia dikasih nama Yugo apa gitu. Yusuf Go jelek mendingan UK ya. Akhirnya kan ngetop sampai sekarang. Udahlah, Bam. Pasti kayak gitu. Sampai kemarin gue main bola di Bangkok, wah ini nih Pandit Winred gol, gila gue bilang Pandit Winred anjing. Iya. Tapi ya Cenayang from Cicadas. Berapa, Bam? Skornya, Bam? Menang Persebaya. Berapa? 2-0 cukup ini. 2-0. Clean sheet kayaknya Persebaya ini. Nggak pesta gol. 2-0 cukup ya. Kalau Karena kan itu Bayangkara juga walaupun backnya, belum tapi optimal, Sadiki kan. struggling terus loh. Gua ngeliat. Iya sih iya. Dia kan Dia sempat awal-awal bagus, tapi sekarang struggling yang lagi. kemarin ngebuat Iksan Nurzikra Iya. cetak gol kan dia di marking Sadiki Iya, kalah telat. cepet itu. Iya, telat. Kok bisa pemain asing Ya, kalah iya, itu cepet sama dia pemain Indo makanya tuh gue aneh. bilang. Iya. Jadi makanya ini tapi 2-0 aja. 2-0 aja kayaknya cukup. Itulah. Tapi ya. kalau misal Bruno ada, kalau Bruno Nah, iya ada, makanya. ya, kita nggak tahu nih. Kita belum update. Iya, Kita makanya. belum- makanya kamu tersedia atau tidak. Iya. Kalau tersedia bisa lebih besar lagi ya. Iya, tapi kayaknya yang realistis 2-0 deh. Wow, itu dia ya bagaimana Cenayang from Cicadas untuk pertandingan Persebaya menghadapi Bayangkara FC. Jadi ini sebenarnya pertandingan ini menarik. Ya, karena kan gue yang tahu nih bagaimana lahirnya Bayangkara FC ya sampai akhirnya jadi Bayangkara FC ya karena Bayangkara FC kan dulu namanya Bonek FC. Ya gue masuk orang yang menjalani lah. Nah, ini jadi pertandingan yang menarik, Bang. Karena ya Bayangkara FC ini kan asal usulnya sama Persebaya ini dekat. Dekatnya Dulu- kenapa? Karena Bayangkara FC ini kan dulu namanya Bonek FC. Yang gue tahu dulu namanya Surabaya United. Iya, dari Surabaya, sebelum Surabaya United kan namanya sempat jadi Bonek FC. Oh gitu ya. Iya kan? Gua Persebaya belum namanya Persebaya ISL, Ya. Bonek FC. Lalu jadi Surabaya United. Akhirnya jadi Bayangkara Surabaya United karena merger dengan PS Polri. Iya. Habis turnamen apa namanya turnamen Bayangkara Bayangkara Cup. Cup. Iya. Iya. Terus akhirnya jadi Bayangkara FC yaitu dan ada inilah cerita lebih lanjutnya lagi ya nggak bisa gue ceritain di sini gitu tapi ya ini makanya jadi seru gitu Seru, segala seru, macam seru. ya yang pasti harus ditonton ya karena ada host paling beruntung sedunia yang bawain Bang ya Gila. itu aja dan sekarang ya kita langsung lanjut lagi Bang Ya. ke pertandingan berikutnya Boleh. yaitu adalah pertandingan antara ya tim yang tadi kita bahas dikit tuh Bali United Ya. menghadapi Persija Jakarta. Dua-duanya sedang terluka. Bener. Bahkan kalau gue ngomong Persija Jakarta di luar dugaan, Bang. Ini di luar dugaan. Mengapa gue bilang di luar dugaan? Tanpa mengecilkan Arema FC ya, Bang. Karena Persija Jakarta tuh lagi dalam kondisi percaya diri. Ini sebenarnya kasusnya hampir sama dengan ketika Persib kalah dari Ratchaburi. Ya. Lagi percaya diri, Bang. Lagi pede-pedenya. Lagi pede-pedenya, lagi bagus-bagusnya gitu loh. Dan tiba-tiba main di GBK yang memecahkan rekor. Karena sebelumnya itu kan pertandingan paling ramai itu kan Persija lawan apa gitu. Cuma 50 berapa. Yang kemarin itu kan sampai 59.000 gitu loh. Iya. Di depan publiknya sendiri. Sempat mencetak gol walaupun akhirnya dianulir. Iya. Dan tiba-tiba kalah dengan skor 2-0 dari Gabi. Pemain yang katanya sempat ditawarkan ke Persija di tahun 2022. Ya kan? Ini kan sama kasusnya kayak waktu David da Silva pernah ditawarkan ke Bayangkara. Ke Bayangkara gitu kan. Iya. Enggak, dia malah pernah dia Bayangkara pernah dulu. pernah trial di Bayangkara. Bahkan bukan trial ya, dia tuh Piala Presiden. kalau Iya, nggak salah. tapi kayak dimainin akhirnya pindah ke Persebaya akhirnya jadi pemain bintang. Nah, hal-hal yang kayak begitu. Terus pemain ada berapa? 3 pemain. Persija yang dipinjamkan ke Arema. Satu nggak dipinjamkan. Gustavo Franza tuh nggak dipinjamkan. Benar. Transfer. Ada Hansa Muyama sama Rio Fahmi. Rio Fahmi. Hansa Mu main bagus banget walaupun akhirnya cedera. Rio Fahmi main bagus banget, Bang. Banget emang. Bagus banget main. Jadi kayak kelihatan mau nunjukin banget dan Iya. terakhir akhirnya memang luar biasa dan akhirnya nggak bisa dilewatin loh Rio Fahmi duel Wah, gila. melawan siapa aja nggak bisa dilewatin. Iya, jadi memang itu laga yang eskalasi pertandingannya tuh klimaksnya itu di 20 menit terakhir tuh. Itu seru banget tuh.
itu termasuk gol Gustavo Almeida kan sempat bisa ngebuat GBK juga gairahnya naik kan. Tiba-tiba ternyata offside tuh yang build up-nya gitu. Tapi memang itu ngebuktiin kalau Persiraja di laga kemarin di situasi ketika mulai lengah, mulai capek, nggak cetak gol dianulir, mereka sangat butuh sosok Alano sih. Jadi lu menganggap seperti yang juga diomongin sama teman-teman di Jack bilang bahwa memang sebegitu bergantungnya Mauricio Souza terhadap Alano. Alano, iya. Alano kan kadang juga terlalu lama pegang bola ya. Kadang decision making-nya itu secara timing kadang miss gitu. Cuman kalau nggak ada Alano, kreativitas Persija dalam menyerang khususnya di situasi yang sulit itu dropnya bisa 20% gitu. Jadi kemarin kan kelihatan sebelum gol Gustavo Almeida sebenarnya gak ada masalah. Persija main bagus, peluang emas. Ada yang kena tiang satu, ya kalau nggak salah, sama yang ditepi sama siapa? Adi Satrio tuh satu. Emang hari itu main juga lagi gila banget karena Adi Satrio tahu di tribun ada John Hurtman. Oh iya, benar. Karena dia tahu nih Emil Audero dan juga Martin Paes tidak bisa tampil, ya kan, di AFF. Yes. FIFA Series bisa tampil, karena FIFA Series. Di AFF kan mereka nggak bisa tampil nih. Makanya dia tahu nih persaingannya sama Nadio juga lagi on fire. Ya kan? Teja Paku Alam juga lagi clean sheet terus. Terus Hernando juga timnya lagi bagus. Makanya dia juga ingin mencuri perhatian. Dan hari itu Adi Satrio gacor. Yeah. Luar biasa. Bola kemananya dapat, Bam. Gue ngobrol sama temen tuh yang emang dulu staf pelatih timnas. Intinya kalau pemain ini pernah punya kesempatan tampil di kelompok usia U20, U23, bahkan sudah pernah dapat panggilan untuk timnas senior walaupun gak main, itu akan tetap berada di national pool. Ya, itu yang buat Adi Satrio punya bank datanya tetap masuk lah di bank data timnas. Itu yang buat Adi Satrio masih dalam kerangka ya untuk bisa kemungkinan dipilih gitu. Termasuk kayak Reza Arya sebenarnya kan. Reza Arya dipanggil kan nggak pernah benar-benar main gitu. Jadi memang kelihatan kemarin tapi bagus banget. Gua ngelihat Persija itu ketika menyerang kasihan juga sih ke Maxwell kan coba di expose sih, cuman berat juga karena ya kelihatan banget sih. Dan sayangnya ya opsinya kemarin Persija nggak sebaik waktu Axel lagi on fire. Axel mulai drop nih. Jadi ketika dibutuhkan juga akhirnya nggak kelihatan sama Witan juga mulai kembali drop. Padahal ada momen di mana Witan beberapa minggu lalu banyak oke gitu. Dan kehilangan Jordi juga kerasa juga ya di lini tengah ya. Nah, tapi gini, Bam. Teman-teman The Jack sempat mengatakan bahwa Mauricio Souza nih telat mengambil keputusan dengan mengganti beberapa pemain yang lagi kurang perform gitu kan. Ditambah lagi salah satunya Witan kan ya, yang lama main. Ya, terus satunya lagi Donitri memang bagus, tapi Donitri dianggap katanya udah terlalu keletihan dan dia nggak masukin Sen Patinama gitu. Padahal di bench itu tersedia ada Sen Patinama, ada Paulo Ricardo, sama Zilstra, ada Mauro Zilstra juga gitu loh. Malah yang dimasukkan pemain yang kabarnya seperti itu. Ini kan pertanyaan. Gitu. Walaupun lagi-lagi kan kita bilang bahwa pelatih kan punya penilaian berbeda yang kita tidak tahu nih gitu loh. Nah, sempat mempertanyakan hal itu. Nah, menurut lo, Bang? Patinama sih gue juga kaget Patinama belum punya menit bermain yang oke gitu sejauh ini. Selain faktor pemain U23 ya. Karena kan ada dua sebenarnya. Selain Doni ada Aditya Warman yang masih inti juga gitu. Iya, itu. Jadi sebenarnya chance untuk Patinama main itu gede. Gua nggak ngerti Patinama sebagaimana kuatnya fisiknya untuk bisa tampil lebih banyak. Mungkin Mauricio Souza itu melihat Patinama belum bisa bermain lebih dari 60 menit mungkin. Tapi kalaupun itu yang dipikirkan oleh pelatih, gua heran juga kenapa tadi pas Doni, khususnya keletihan tuh ini ya, ketika defense ya. Karena kan dia sering overlap nih. Iya. Pas turunnya ini kasihan gitu. Dan ketika dia agak terlambat turun karena juga capek, pemain yang harus meng-cover tuh Fabio tuh juga jadi bingung. Gua harus tutup area mana nih? Nggak ada Jordi pula gitu kan. Jadi makin bingung lini pertahanan Persija. Ya salah satu yang layak dipertanyakan oleh Jackmania terhadap sang pelatih gitu, Souza. Ditambah Aladin itu itu juga
First touch-nya hilang terus, gimana Bang. ya? Jadi Bingung nih bagaimana. dia banyak orang yang bilang, gue kan emang sebelumnya gue belum pernah nonton Aladdin ya. Ya. Orang banyak yang bilang Aladdin itu sebenarnya striker atau bermain lebih ke tengah lah. Kemarin kan ditaruh di posisi flank. Ya. Itu katanya bukan posisi naturalnya. Bukan. Tapi first touch-nya dia hilang terus Bang bola gitu loh. Dia tuh sangat kesulitan untuk bisa keluar dari tekanan back yang punya kecepatan, dan ketika dia main kan di kiri ya. Sama Rio Fahmi. Rio Fahmi salah satu back yang Mainnya tuh bak defense-nya cepat. gitu. Iya, mainnya Defense-nya cepat. Iya, untuk defense. Jadi makanya kan sebenarnya kemarin ya ketika Persija punya Rio Fahmi dengan Fajar itu kan seru. Bener. Ya kan? Rio Fahmi kuat di bertahan, ya, sementara Fajar kuat di menyerang. Kekurangannya Rio Fahmi itu kan crossing-nya aja kurang bagus. Iya, Cuman Rio Fahmi itu kalau naik turun itu lebih cepet lah. Kalau Fajar kadang turunnya suka telat. Dia nyerangnya bagus, tapi turunnya kadang telat karena dia aslinya winger gitu. Tapi segi crossing bagusan Fajar. Tapi untuk nusuk-nusuk sama buat jaga orang, Rio Fahmi lebih bagus, Bang. Itulah yang dibuat oleh SEA Games U2 Kamboja, timnas U23, di mana akhirnya Bagas sama Rio Fahmi difokuskan untuk menjadi fullback bertahan, Fajar menjadi fullback penyerang, yang mana Fajar pada akhirnya dimainkan sebagai flank kan, pemain salah satu penyerang sayap di SEA Games Kamboja itu. Indonesia dapat emas, dan gua rasa kemarin ngebuktiin juga kalau Ilham Rio Fahmi masih menjadi fullback yang secara potensi bisa terus berkembang. Ditambah tadi Aladdin kan dia kelihatannya gak nyaman. Gua selain dari teknik dasarnya memang tidak optimal, ya dia juga bingung nih kalau main di flank tuh harusnya gimana nih. Dia juga belum ngeling dengan Doni kapan naik atau Doni kapan kombinasi pastinya belum ketemu. Iya. Ditambah ya itu nggak ada gelandang serang yang pandai untuk ngejaga bola gitu. Maxwell itu lebih cepat, lebih eksplosif. Alano itu eksplosif bisa, tapi dia kuat juga pegang bola. Playmaking-nya bagus. Nah di momen ini kemarin yang diharapkan playmaking kan Witan. Sayangnya Witan juga lagi off. Ini ngebuat akhirnya Aladdin juga makin berat. Tapi bahkan di pertandingan besok ya itu kan ada Mota yang jadi playmaker ya Persija. Mota udah bisa dimainin gitu kan. Ya mana nggak tahu lah main dari awal atau tidak. Dan ada Zylstra juga karena kemarin dianggap ya terlepas dari Gustavo Almeida mencetak gol walaupun akhirnya dianulir, tapi Gustavo Almeida pun dibilang katanya di pertandingan kemarin pun juga underperform loh. Menurut banyak orang gitu. Kalau Gustavo justru nggak kelihatannya di babak pertama sih. Kalau babak kedua kan dari menit 50-an sampai ya yang gol dianulir itu, dia juga salah satu yang mengancam gitu, dan dia holding ball-nya mulai berkembang tuh karena si Hansamu mulai kecapean juga. Di babak pertama dia struggling karena lini pertahanan Arema lagi on fire-nya tuh. Tenaganya lagi fresh. Babak kedua mulai turun, itu dimanfaatin sama Gustavo. Tapi ya itu serangan dari kanan kirinya ini Persija jadi kurang balance aja sih. Iya. Dan di pertandingan itu, iya kan, Arema itu kehilangan 2 center back ya, Bang. Iya lagi. Iya kan, pertama Hansamu cedera, satunya lagi siapa? Gue lupa itu yang akhirnya cedera juga, dan akhirnya mereka pasang Blade, ya kan, Matheus de Conceição main di posisi center back gitu loh, segala macam, dan akhirnya mereka tetap bisa nggak kemasukan juga gitu loh, Bam gitu loh. Nah ini Ibam sambil nyari-nyari tuh siapa yang ini Maya. Ya Maya kan cedera juga kan, iya Maya kan akhirnya cedera dan akhirnya dimainin Blade sama center back-nya satu lagi gitu loh. Siapa Bam yang itu? Lupa. Yang satu lagi kalau nggak salah yang gantiin Maya, yang akhirnya center back dadakan juga tuh. Leo Guntara atau ini? Leo Guntara ya? Leo Guntara ya. Leo Guntara dia di ketengahin kan? Iya, akhirnya tapi mereka tetap bisa bertahan gitu loh dengan di 84 ya. Iya, dan akhirnya Gabi memang nih orang kenceng banget ya. Asli lagi. Itu gol pertamanya bagus banget ya? Iya, dan dia itu secara jumlah, jadi makanya tidak jaminan mutu menang jumlah pemain itu bisa menahan satu orang kan. Di gol pertamanya itu kan dia berapa? Ada 3 ya? Ada 3 sampai berarti sama kiper 4, tapi dia bisa menang. Benar. Sedangkan gol yang kedua memang pada saat itu posisi itu headingnya Rizky Ridho agak sedikit salah, agak nanggung kan, makanya sama Gabi bisa diambil gitu. Iya, dan si Gabi ini kan pintar juga untuk bisa ngambil posisi supaya dia nggak offside gitu kan. Itu dua-duanya ngebuat dia bisa memanfaatkan space yang lebar di lini pertahanan dari Persija. Kalau yang gol pertama sih agak nggak masuk akal. Gue sih nggak nyangka itu bakal jadi gol. Ya, iya. Kalau nggak salah ini ya lewat sela-sela kaki atau dia bawa hampir dari tengah ya. Iya. Hampir dari tengah loh dia itu bawa. Sudut tembaknya tuh udah ketutup.
Karena kan dia nendang pakai kaki kiri kan. Nah, itu tuh udah ketutup sebenarnya. Positioning Eduardo juga agak salah, dia udah maju agak ke depan. Tapi bola tuh masih kena, itu masuk di sudut yang sempit dan yang Arema di situ sih kayaknya udah bakal menang. Walaupun nggak nambah gol, harusnya itu Arema bisa menang 1-0 pun gitu. Tapi ya gol kedua ngebuktiin kalau Persija ya ketika berusaha menggebu-gebu ingin mendapatkan bola, kadang mereka lupa aja sama garis pertahanan gitu. Itu kan kejadian berkali-kali. Nah, ini kan ada beberapa insiden juga yang terjadi, Bam. Jadi setelah gol yang kedua ya, Gabi itu kan memang melakukan selebrasi. Selebrasi kan pembelaannya dia adalah itu memang selebrasi signature-nya dia seperti itu. Cuman kan yang menjadi pertanyaan kan dia sempat berlari ke arah bench-nya Persija gitu dan sempat melihat ke arah bench Persija melakukan selebrasi itu. Makanya pelatih Mauricio Souza agak sedikit terpancing kan. Makanya di akhir pertandingan dia sempat menanyakan hal itu ke Gabi juga, dan Gabi bilang enggak lah, nggak ada maksud juga melakukan hal seperti itu. Akhirnya ada insiden lah yang Mauricio Souza akhirnya sempat emosian, sempat mau panas juga mau nyamperin bench. Nah, ini juga banyak orang juga mengatakan bahwa Mauricio Souza juga mungkin terlalu terbawa emosi juga ya gitu loh. Sering terbawa emosi lah dengan beberapa, kalau nggak salah di pertandingan lawan Persib juga dia sama Beckham Putra ya, nggak salah. Akhirnya di pertandingan ini dia nggak bisa ngedampingin nih. Yang ngedampingin di bench nih Ricky Nelson nih. Ricky Nelson. Nah, ini dia. Jadi mungkin juga catatan juga ya buat Mauricio Souza. Jadi dia juga harus bisa ngontrol emosinya juga ya. Bukannya juga Ricky Nelson udah kedua kalinya berarti ya ngedampingi jadi caretaker di pinggir lapangan. Karena di putaran pertama juga Mauricio Souza pernah akumulasi juga. Akumulasi atau enggak hukuman skorsing juga gitu. Jadi yang ngebuat akhirnya si Mauricio Souza ada di tribun, ada di VIP gitu. Jadi kan bukan untuk pertama kalinya gitu. Dan dulu tuh kalau nggak salah di bawah Ricky yang Nelson, kejadian Andri Tani jatuh ke got itu musim lalu atau yang musim ini ya? Musim ini deh kalau Ricky Nelson kok yang ininya yang di pinggir lapangannya. Oh, lupa gua. Lupa. Iya, makanya ini menjadi catatan juga berarti kan bagi si Mauricio Souza, karena banyaknya juga The Jack yang mengkritik bahwa terlalu emosian juga nih gitu. Kalau gue sih ngelihatnya dari kalau tim sedang butuh gol, terus pelatihnya malah emosi, justru ngebuat konsentrasi makin terpecah. Justru di saat itulah sebenarnya tim butuh ketenangan nih untuk bisa cetak gol. Sedangkan ketika pelatih lu aja marah, emosi, ya pemain udah pasti semakin kacau gitu secara fokusnya. Dan sebenarnya kalau gua ngelihat mungkin emang itu cukup provokatif, tapi sejauh ini sih kayaknya kalau di Jack nggak ada yang masalah sama selebrasi, nggak ada masalah yang berarti. Mungkin ada beberapa yang nggak setuju, tapi kebanyakan sih nggak ada yang mempermasalahkan. Kecuali mungkin kalau si Mauricio Souza ngerasa masalah karena ya itu kan sesama orang Brazil gitu kan. Lu nggak respect sama gue mau gimana pun. Dan itu yang berantem Brazil semua gitu kan. Dan ada di satu momen itu kan si siapa? Si Fabio sama strikernya Brazil yang baru tuh, sama pemain Arema juga kan pada mau berantem juga sesama Brazil juga gitu. Obrigado makanya kan banyak orang yang bercandain John Hartman bingung ini mau milih pemain ke tim nasional kok yang main Brazil semua katanya. Iya, dia bercandaan aja. Kan itu anekdot aja. Pertandingan gitu. Persija Rio de Janeiro sama Arema Santos. Ya kayak gitu karena memang isinya Brazil semua dua tim itu kan. Tapi memang suka nggak suka ya Arema ya. Kalau scouting pemain emang bagus-bagus. Dan bahkan orang yang bilang kan Persija itu paling gampang, dia bilang gitu. Ya pokoknya siapapun lawannya yang ngegolin ke gawang Persija, musim depannya pasti main di Persija. Iya kan Gustavo Almeida. Ini Gabi, jangan tahun depan main di Persija, Bang. Jadi ada anekdot di teman-teman di tongkrongan sepak bola yang juga ada di Bandung. Terus gue juga sering ngobrol sama teman-teman Jackmania. Sebenarnya gampang kalau mau cari pemain asing. Jadi pas bursa transfer nih, daripada lu nyari agen ke luar negeri, mendingan lu tongkrongin mesnya Arema sama Persela Lamongan kalau dulu. Karena kan dulu Persela Lamongan pemain asingnya jago-jago banget. Ada Gustavo Lopez tiba-tiba datang gitu kan. Kostas tiba-tiba jago gitu. Fabiano Beltrame. Arema juga sama dari dulu. Tiba-tiba siapa ya? Kayak apa? Leo Citescu datang gitu kan. Jadi emang
Jawa Timur kalau nyari pemain asing Iya, sih gokil-gokil. ya termasuk juga sebenarnya Itu kayak Gustavo Almeida juga ya. ya iya Gustavo Almeida, Dalberto, makanya Thales segala macam kayak gitu Iya. Dalberto. Jadi jangan-jangan gitu segala macam ya. Tahun depan main nih di Persija gitu. Jadi- Dalberto, Gabi main di Persija. Jadi gini, kalau nyari pemain asing ya daripada kita ngontak agen, mendingan Iya. tungguin aja di Tungguin net. aja. Kalau dia datang, tawarin gajinya. Lebih aja pokoknya ya kan kalau bahasa pemain bola gitu kan. Lebih 5.000 lah Bang. Kalau pemain bola kalau nego sama gue gitu ya kan. Misalnya ini tiba-tiba gue mau ngambil pemain nih. Di satu sisi dia lagi udah ditawarin sama klub lain. Terus gue bilang, ya dengan faktor kedekatan kan gue bilang, ayolah deh, tolongin abangmu inilah kan kalau gue ngomong gitu. Terus dia paling ngomongin, ya udahlah Bang, lebih 5.000 lah saya pindah nih Ya, gitu. 5.000 belok langsung. Ya udah 5.000 ya udahlah gue hitung gitu. Ya udah nih ada nih, ya udah besok gabung sama gue padahal udah seperti itu ya kayak gitu-gitulah. Jadi memang pemain asingnya Arema bagus-bagus Bang. Matius de Conceição itu bagus banget Bang. Matius de Conceição itu ngaruh juga sih. Dia Blade itu bagus banget. Blade tuh underrated. Dia bagian yang bersih-bersih ya. Iya, Maringga. Ah iya, Maringga. Itu Maringga juga gila itu Maringga. Maringga tiba-tiba kan di Bali juara. Kalau Mateus gue ngelihatnya sebenarnya dia kan kurang eksplosif ya. Cuman pas aja kemarin tuh. Pas buat bisa kombinasi, bisa narik pemain juga. Ya ini ngebuat Persija sih harus banyak harus banyak belajar lah karena calon lawannya di Bali juga mainnya kan kayak Arema banget. Betul. Mirip-mirip aja. Tapi gayanya aja beda gitu. Kalau ini lebih individu dengan Brazilnya, kalau Bali dengan pemain-pemain Eropanya gitu. Nah ini dia Bam, kan presiden klubnya udah bilang, saya sudah selesai melaksanakan kewajiban saya, tugas saya, ya sekarang tinggal menghasilkannya saja. Kan seperti itu, berarti kan ya tinggal timnya nih, pelatih dan pemain-pemainnya. Karena belanja pemainnya kan udah gila-gilaan Bam. Ini kalau sampai Persija besok nggak menang lagi sama Bali, makin jauh sama Borneo, sama Persib. sama Persib gitu loh. Dan harus menang di pertandingan besok dan posisinya dia pun juga bisa berbahaya dari Malut Bam gitu loh. Makanya menurut lo Bam, ya. Ibam Cenayang from Cicadas memprediksi pertandingan antara Bali United menghadapi Persija Jakarta. Di satu sisi, Bali pun juga harus menang. Kalau sampai kalah lagi, makin kececer. Satu makin kececer. Gue mungkin bisa mengatakan kursi Jadi Jensen ya. Jansen bahaya juga Bam, karena panas nih. Mungkin pasti nggak sabar juga itu fansnya semeton gitu loh. Ya walaupun kalau gue ngeliat emang jadi Jensen mendapatkan tim yang ya tidak sekuat Bali di 2022 sih ya. Persija sih bakal. Ini gue masih nunggu. Alano udah masuk ke tim atau belum nih? Kayaknya sih udah ya. Udah ya. Kalau udah sih ada kemungkinan Persija menang sih. Dan Bali kalah di kandang tuh bukan hal yang jarang kalau sekarang. Kalau dulu kan menang di di Gianyar tuh susah banget kan. Kalau sekarang Persibaya menang gitu kan, terus sebelumnya juga beberapa tim bisa menang lawan Bali. Jadi harusnya sih Persija menang laga nanti ya. Serius loh. Iya. Tapi gue sih mau ngeliat dulu ini ya kayak si Mustafi juga main atau enggak nih? Karena kemarin cedera. Kalau main ada terus oke, bisa imbang. Ini antara 1-1 atau enggak 1-2 lah Persija menang. Oh gitu. Menang 2-0 dulu atau comeback Persija? Kayaknya menang 2-0 dulu sih kayaknya. Kalau menang ya. Iya, ini karena dua-duanya lagi terluka dan dua-duanya lagi bahaya. Dua pelatihnya termasuk Jansen dan Mauricio Souza lagi disorot juga nih dua-duanya gitu. Walaupun nanti di bench ya Ricky Nelson ya, tapi lagi disorot nih. Kalau sampai kalah lagi, ya bahaya. Karena manajemen udah bilang, gue udah ngasih pemain sampai akhir banyak orang yang bilang, jangan-jangan pemainnya bukan karena pemain pilihannya Mauricio Souza gitu. Kita nggak tahu lah hal seperti itu gitu. Karena pemainnya ada Zilstra, ada Sen Patinama, benchnya ada Paulo Ricardo, itu nggak dimainin kemarin gitu loh, semua segala macam. Dan John Edmond datang kan mau lihat Zilstra sama Sen Patinama sebenarnya gitu loh, ya kan? Segala macam. Dan ya ini dia harus menang dua-duanya, antara Bali atau Persija harus menang ini. Ya Persija sama Persebaya aja cuma beda 6 poin. Jadi bahkan nggak cuma Malut yang bisa mengancam, Persebaya tuh mulai bisa mengancam posisi 3-4 sekarang gitu. Jadi ya Persija juga punya tekanan untuk menang.
Tapi ya Bali masa mau nyerah di kandang sendiri gitu kan. Nah Ini itu. kesempatan Bali untuk juga terus merawat posisi 6-7 mereka lah gitu. Ya, jadi 1-2 lo bilang ya. 1-1, 1-2 Berarti, ya. berarti Persija bounce back karena Ya. ya obligasinya Persija untuk menang di laga ini besar banget. Bener. Gitu loh. Agar tetap bisa menempel Borneo dan juga Persib Bandung karena Yoi. satu juga gue sebagai penikmat sepak bola juga seneng aja kalau persaingannya juga jadi banyak timnya gitu Ya, loh, Bang. benar. Jangan mengerucut aja gitu loh. Jangan lupain juga selain itu kan laga Persib lawan Borneo ditunda nih. Sebenarnya kesempatan nih bagi 15, Malut, bagi Persija buat mendekat dulu, ngasih tekanan pressure dulu. Ya, Sama- padahal tuh nanti 15 Maret itu Iya. kan harusnya mainnya hari Minggu besok deh gitu kan. Dan 15 Maret itu jadi karena ditunda itu malah jadi akhirnya jadi kayak pertandingan final Final dini. liga. Final liga iya kan karena itu kan berarti nanti akan jadi di yang harusnya main di pekan-pekan sekarang jadi main di agak pekan akhir gitu kan 15 Maret nah. Iya. Satu hal lagi sih, Persija kayaknya masih ada mental block lah gitu. Karena kan biasanya mereka menang kalau nih kebanyakan ya, bukan semua, kebanyakan kalau Persija main lebih dulu dibanding pesaing-pesaingnya. Nah, di pekan terakhir ketika lawan main terakhir. Arema, Persib menang, Borneo menang, Malutnya kalah, tapi Persija main terakhir Iya. itu kelihatan ada pressure. Aduh, pesaing-pesaing gue menang nih, gue juga harus menang nih. Dan untuk pertama kalinya Persija main di home itu kalah tuh kemarin lawan Iya, Arema. benar-benar. Dan ini sama persis dengan kejadian di tahun 2010 ketika Arema juara ISL. Arema kan memastikan kemenangannya juaranya di GBK mengalahkan Persija juga. Dan Dulu hostnya siapa ya? ya host paling beruntung Anjay, sedunia lah ya. anjay. Dan apa namanya? Satu lagi Bam, berarti satu sekian tim yang belum terkalahkan di home dan 100% kemenangan tinggal Persib Bandung doang. Persib Bandung Karena doang. Borneo juga udah kalah juga. Asli. Nah ini dia makanya semakin seru ya untuk disaksikan. Tapi waktu jual lah yang harus memisahkan kita ya di komentari episode ke 40 ya. 39. Oh 39. 39. Oke, episode 39 udah mau 40 aja semua segala macam. Nah, sampai jumpa lagi. Terima kasih buat semuanya ya karena Ibam ini mau pergi lagi abis ini Ibam mau ke Brunei ya. Mau negoin Minta slot haji sih kalau ke Brunei mah. Udah pasti. mau negoin Sananta biar ke Persebaya Surabaya ya. Jadi depan paling. ya, jadi Ibam ini kan agen juga gitu. Anjay. Wah, itu deh makanya Bam. Makanya ya kalau kata orang-orang guru-guru gua nih, agen pemain itu nggak bisa jadi komentator. Karena dia akan sulit juga untuk bisa Objektif ya. objektif karena karena gue pernah berapa kali dulu pas gue siaran masih di TV lama ada beberapa komentatornya agent ya yang dibaik-bagusin pemain-pemainnya dia pemain yang yang agen lawannya agak dikurang-kurangin, nggak boleh kayak begitu. Walaupun sekarang gue tahu masih ada juga komentator dan host yang juga merangkap sebagai agent gitu loh dalam tanda kurung ya siapa ya cari sendiri aja lah ya pokoknya itu kan gue nggak mau ikut campur hal seperti itu. Iya. Gitu, Gitu. tapi lu juga nggak ya? Apaan? Gue mau nyari duit dari yang real aja. Asik. Ya udahlah Bam, kita ucapin terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.